tersesat, oh tersesat. Haleluya. Oke, kita balik lagi di Domba Tersesat seperti biasa masih dengan kami bertiga. Kita akan menjawab, bukan kita, Pendeta Yeri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Betul, Iya. dan tetap kami mengingatkan ibadahlah dulu di link gereja masing-masing. Betul. Baru melihat kita di sini ya. Iya. Ya, ini bukan menggantikan, banyak banget soalnya yang menggantikan Kak Yeri. Maka rasanya nyaman katanya. Iya. Lebih nyaman. Jadi jangan dibandingin lah ya. Jangan dibandingin. Ayo kita mulai dengan Oke. pertanyaan pertama yang ini serius. Ya. Kita mulai dengan yang serius dulu. Dari Nelson Manulang. Shalom Pendeta Yeri dan Kak Priska, Bang Ibob. Selaku pendeta, selaku Uncle Coki katanya. Saya Caks. Nelson Manulang akan saya bantu lah ya. Udah Nelson, Manulang. Manulang. Ala kita. Akan saya bantu Bang, sebentar Bang. Oke, mau tanya Bang. Apa pendapat pribadi Pendeta Yeri tentang lagu Imagine by John Lennon? Karena kalau dilihat dari beberapa hal, perbedaan agama dan nation justru jadi alasan permusuhan, peperangan dan pembunuhan. Terima kasih. Udah. Oh. Imagine Ya. all the people. Ya ini menarik nih, pertanyaan menarik. Iya. Karena akhirnya orang menyadari, loh dulu orang berhenti membunuh karena agama, sekarang orang justru membunuh karena agama. Oh. Iya dong. Dulu orang berhenti membenci gara-gara agama, tapi sekarang ada orang yang justru malah membenci gara-gara agama. Jadi agama itu apakah satu tools di mana orang jadi punya hak untuk lebih banyak menghukum dan menghakimi, atau melepaskan pengampunan? Nah disitulah pentingnya untuk kita meletakkan Tuhan di atas intelektual kita, sehingga esensinya jelas. Tuhan tuh kasih. Jadi ketika ada orang yang mulai melakukan satu tindakan mewakili Tuhan padahal tidak mewakili sebenarnya, ya jelas itu sebuah kesalahan. Lagu ini adalah sebuah kegelisahan orang yang kayaknya makin ada beragama makin ribet. Iya kan? Sekarang kalau kita jujur ya, orang beragama lebih banyak temannya apa lebih banyak musuhnya? Iya kan? Nah itu kan jadi pertimbangan. Atau kayak gini lah. Misalnya nih ya, ini nggak ada maksud apa-apa. Orang berpendidikan dan orang beragama, kalau disinggung lebih gampang tersinggung yang mana? Orang beragama. Saya yang akan menjawab. Postingan saya pun begitu. Ya maksudnya ternyata ada masalah dalam penterjemahan dari sisi agama ini, gitu. Nah ketika gagal, bayangin, gue bisa bilang gini, kalau gue nggak suka sama dia, otomatis Tuhan gak suka sama dia, kan gitu kan sekarang. Kalau gue bilang dia sesat, Tuhan dan surga pasti bilang dia sesat. Nah kalau gue suka sama dia, Tuhan juga suka sama dia. Lah yang Tuhan siapa, yang umat siapa? Mendingan Anda yang naik ke atas. Iya. Seakan-akan kamu bilang, Tuhan lu gak jago, lu turun aja, gue aja yang naik deh. Nah makanya itulah menurut gue cacat logika mendasar ketika kita merasa berhak mengambil otoritas Tuhan untuk melakukan nafsu kita sebenarnya. Itu lagu menarik sih. Iya. Berarti itu sebenarnya yang salah logika kita. Logika dan karakter kita. Iya, jadi saya itu sekarang lebih berani menyinggung Darwin dan Bill Gates daripada menyinggung nabi-nabi yang lain. Kebetulan mereka juga tidak mengerti kan kalau kita lucu pakai bahasa Indonesia gitu kan. Apa ini lah ya? Oke, terima kasih Bang Heri. Dari Bang Ibob ada pertanyaan? Ada dong, Selalu pertanyaan dari Kaitoru Nakamura. Jepang. Sok Jepang Anda, wibu Anda. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Pendeta Yeri dan Paman Ibob mau bertanya, apakah mewartakan Injil dengan stand up masih bisa dikatakan mewartakan? Karena kita tahu stand up juga ada tipe komedi yang seperti Paman Coki. Ya, dark jokes ya maksudnya ya. Dengan dark jokes itu masih mewartakan. Siapa?
Apakah tugas seorang stand up comedian untuk mewartakan? Iya, tapi ini menarik nih. Oke, sekarang semua lihat ke layar, wah kayak khotbah zaman dulu ya. Taruh tangan dong Ya, di layar. lihat di layar, fokus, terus intip ke channel ini, channel apa sih? Kan Majelis Lucu Indonesia. Iya bener. Lucu loh. Majelis Lucu Indonesia. Ini kan stand up comedian. Ini bukan gereja titik. Ini bukan sinode. Ini stand up comedian. Ini bukan GMLI ya? Bukan. Iya. Karena ada G-nya dulu kan. Iya, semua G. Ini bukan. Ini portal. Ini kebetulan pas saya aja ada, tapi dua teman-teman ini komedian. Iya. Dan yang kita lakukan saat ini juga paling tidak di dalam konten ini ada banyak-banyak nilai-nilai kebenaran yang disampaikan. Gitu. Jadi tolong jangan anggap remeh stand up komedian atau portal-portal komedi. Meskipun ada istilah dark joke lah, apa ya, blue joke, ya kan, dan joke-joke yang lain, gitu ya kan. juga ada juga. Ibaratnya sapu tangan aja bisa Tuhan pakai untuk menyembuhkan dan jadi berkat buat orang di dalam Kisah Para Rasul. Apalagi portal komedi. Makanya saya ada di sini. Luar biasa. Untuk mengcleankan semua dark jokes yang ada di MLI. Iya. Lagian Kayak cuci dosa sebenarnya ada kayak Eri. Lagian dia nanya kan orang mewartakan firman lewat stand up. Terus dia perbandingin, sedangkan stand up ada yang kayak Coki. Berarti kan emang ada jalurnya masing-masing. Iya. Kayak gitu. Jadi di saat Coki ngomong tuh bukan artinya dia sedang mewartakan Iya, firman apa dari mana, enggak. Ada stand up tertentu yang memang mewartakan firman. Iya, ada Iya. jalur yang kayak lu kan Bob, ada jalur RSKO. Iya. Ada yang tetap dibully-bully juga. Tapi kok sekarang pendeta banyak yang kayak stand up comedian ya? Lebih laku. Tapi benar-benar maksudnya kita juga sebagai umat tuh dengarnya lebih enak. Iya. Ya nggak sih daripada monoton yang cuman Gua tuh gini. Belajar, Bob. Belajar komedi meskipun nggak lucu sih sebenarnya. Lucu lah. Enggak ya, dia pertama kali kan Deep Talk acaranya MLI Iya, sama Habib sama Coki sama Muslim. Belagu coba ngejok gitu kan. Iya. Tek gitu kan, lempar. Nggak kena. Muslim gini doang pendeta joknya. Langsung lucu. Pas ngebully pendeta nggak lucu ya? Pendeta dijatuhkan. Begitu Muslim gitu semua ketawa. Iya. Wah, salah ngomong. Ini Iya, server majelis lucu. Iya. Tapi sebagai umat Tapi kita pasti untung lebih responnya- memilih pemuka agama yang lucu-lucu sih kalau pas Betul. khotbah, iya pasti. Untung responnya Kak Yeri masih tertawa ya. Ada yang pendeta kayak gitu. Langsung lepas kutuk. Kutuk jadi kodok. Untuk kamu jadi Kristen. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertanyaannya nih serius, curiga, pokoknya gitulah. Dari AA Jipa. Aku lucu bacanya, dia tuh pendek aja pertanyaan dulu gini. Dari AA Jipa. Abang pendeta, kok pegang hidung mulu? Aduh, Kak Terima Yeri, kasih. kita minta tes urin loh. Saya merasa sangat diperhatikan sekali. Dari hidung aja diperhatiin, apalagi pesan-pesan yang disampaikan. Betul. Hidung, bayangin Amin, kan. amin. Jadi dia melihat domba tersesat setiap kali hari Minggu pengen tahu sudah berapa kali pegang hidung. Minggu lalu genap, jangan-jangan minggu ini ganjil. Iya. Terus habis itu dipasang sama dia. Tapi itu menarik ya, orang garuk-garuk hidung, salah satu indikasi ada memang orang yang pakai narkoba jenis tertentu. Iya. Jadi ada jenis tertentu yang kalau dipakai tuh kayak garuk-garuk terus gitulah, begitu terus ya. Tapi orang kena COVID juga gitu sih. Ya, tapi itu menarik lah. Jadi paling nggak kan jadi ada sedikit space untuk menjelaskan ciri-ciri pemakai narkoba. Iya. Tapi belum menjawab pertanyaan loh. Belum. Ya, demen aja, Pendeta demen. sering megang hidung. Enak aja, Pak, kalau lihat pegang hidung sama kayak lidah sering melet tuh adalah sering lah orang lihat biasanya. Gitu ya, kayak gitu ya. biasanya Jadi kalau gitu. pendeta ya memang kasusnya emang kebiasaan Kebiasaan gitu. aja. Tidak karena pengaruh apapun, Tidak. ya kan? Kalau mau tes urin juga. Pengaruh masa lalu. Pengaruh masa lalu. Thank you loh, itu perhatian sekali. Thank you. Tanya pada pendeta seperti itu Anda. Oke, selanjutnya. Bentar ya. Pertanyaan berikutnya dari Yuspasitub. Anda ini YouTube gitu atau gimana sih? Shalom Pak Pendeta. Tubuh kita kan bait Allah. Apakah dosa terhadap orang yang menggunakan obat-obatan sama dengan orang yang tidak menjaga tubuhnya dalam konteks kesehatan? Begadang, overweight, malas olahraga, dan merokok. Dan saya tambahkan satu lagi, makan babi setelah pulang gereja.
Makan babi nggak bayar. Tapi itu benar, itu menarik, itu sama. Jadi kontekstualnya bukan kayak narkoba aja, ngerokok aja, alkohol aja, semua yang sifatnya merusak diri, ya itu nggak baik gitu, itu dosa gitu. Nggak jaga istirahat, nggak jaga makan, itu bagian dari merusak diri, gitu. Makanya perlu kita sadari bahwa menjaga tubuh itu part penting dalam menghidupi keimanan kita dengan Tuhan. Salah satu implementasi yang cukup kuat ketika kita kenal Tuhan adalah kita mampu menjaga diri kita. Makanya kan kasihlah Tuhan, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi harus selalu perhatian khusus untuk mengasihi dalam artian care, perhatiin diri sendiri, gitu. Dan itu penting untuk kita menjalani kehidupan keimanan kita, terutama area kesehatan sih, jarang disinggung soalnya. Iya, betul. Berarti di mata Tuhan semua kesalahan itu adalah sama, nggak ada level-levelnya. Karena narkoba lu dosanya lebih tinggi. Iya benar, ada nggak sih dosa level-level? Jadi kalau narkoba berarti level 7, nggak ada, miras 6, nggak ya? Nggak ada sih, semua sama sih. Yang merusak tubuh sama. Iya, jadi nggak ada dosa kecil, dosa besar, dosa ringan, dosa berat, semua sama aja. Gitu. Dosa udah ya, gitu pokoknya aja yang ditebus Yesus kan semua dosa general gitu. Dia nggak nebus yang berat aja, yang ringan suruh ngurus sendiri, enggak. Masih bisa lo nih. Gitu. Iya, repot banget nyuruh gua. Iya, tapi itu kan tadi katanya kita berarti dituntut untuk menjaga tubuh yang katanya baik Allah itu kan. Kalau kita melakukan itu semua yang tadi narkoba dan lain-lain itu artinya kita merusak diri kita. Tapi gimana kalau diri kita itu rusak bukan karena kesalahan kita? Contohnya misalkan diracun. Tanpa sepengetahuan kita, kayak gitu-gitu itu gimana? Kalau kita diracun, berarti si oknum lain yang mencoba menghancurkan kita, dia urusannya sama Tuhan. Tapi kita nggak bisa dibilang salah dong, karena kita nggak tahu apa-apa. Nggak ada. Makanya dibilang, ya kita nggak bisa. Kalau kita juga merusak orang lain, merusak tubuh orang lain, maka hukum itu akan berlaku di kita, si perusaknya. Jadi yang disasar firman adalah perusaknya. Siapa? Orang lain, kita sama aja. Pokoknya itu termasuk perusak. Gitu. Siap. Jadi nggak kita dikasih makan, terus lu kena prank, terus saya Tuhan hukum. Iya. Kau tidak menjaga tubuhmu karena aku meracunimu. Tiba-tiba ngeracun Deddy Corbuzier kan dia selama ini sehat-sehat aja gitu kan. Waduh. Oke, satu lagi. Dari Hanul Hairanul. Bisakah sebuah gereja menggunakan nama Arab? Contohnya seperti Gereja Al-Ikhlas. Bisa sih, bisa. Kalau berapa kali kan pernah ke Mesir ya. Ada gereja-gereja yang menggunakan nama Arab. Oh gitu. Ya karena itu nama doang dalam bahasa itu kan ya bahasa. kan ya. Bahasa kan sejatinya tidak mewakili agama. Ya dong, makanya orang ada gereja juga ibadahnya pakai bahasa Arab. Doanya bahasa Arab. Ada baju Bapak kami tulisan kaligrafi bahasa Arab. Iya. Sama kayak bahasa Ibrani. Kalau kita ke Israel, kita masuk restoran juga shalom, ya itu bahasa general. Siapapun akan disapa seperti itu. Iya, jadi tidak bukan bahasa Alkitab. Kita lihat baca Quran aja ya tulisan Ibrani. Kayak berdoa kan. Iya makanya. Jadi kita nggak bisa spesifikasi penulisan dari negara tertentu mewakili, hanya satu-satunya mewakili agama tertentu. Cuman agak aneh kalau nama gereja dengan bahasa Arab itu adanya di Indonesia gitu doang kan. Iya, pasti. Kalau di luar ya udah. Iya. Agak Lagian aneh. di luar juga namanya bukan gereja paling ya. Apa tuh namanya kalau di luar selain Iya gereja? makanya saya nanya. Di luar tuh namanya apa Tapi gereja gitu. saya tetap gereja sih. Oh gereja. Ya, tetap gereja sih. Tetap gereja. Kalau enggak church. Ya. Nah, itu Inggris ya kan gitu, maksudnya kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir. Siap. Kita tutup dengan pertanyaan serius juga ya terakhir. Iya. Dari Robi Suryanata. Shalom Bang Yeri, Mbak Priska, Bang Ibob. Kalau nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya, gimana cara kita membedakan ini beneran Yesus yang datang atau iblis yang pura-pura jadi Yesus? Nah, Makasih. menarik. Menarik. Apakah seperti dengan foto-foto? Wah, kita lihat dulu fotonya. Apakah sama gondrongnya apa enggak gitu? Karena di bagian lain Alkitab dikatakan gini, iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Oke. Artinya dia bisa berkamuflase menjadi siapapun mungkin, termasuk Tuhan. Tapi ketika yang datang ini benar-benar Tuhan, nah karena kita yang punya hubungan, kita akan tahu. Gitu, kayak lu misalnya pulang kampung, dari rumah suara ibu, orang rumah udah tahu. Gak usah tanya lagi, ini mah suaranya Priska nih udah nggak mungkin. Karena apa? Hubungannya. Nah yang bahaya kalau kita nggak punya hubungan. Ini siapa nih, kan? Iya. Pas mama telepon gitu kan, siapa nih? Tidak kenal. Pinjaman online nih. Ini mama tau, orang bisa ini karena
Tapi kalau kita udah kenal, bahkan insting naluri itu bermain semua, apalagi secara visual. Ini nggak mungkin, ini udah Ibob lah gitu. Masuk Iya, akal. iya, makanya kalau orang kenal banget Ibob, lihat postingannya, orang tuh nggak gitu-gitu banget sebenarnya. Lebih parah. Ya bagi Ibob dihack nggak mungkin. Jadi kalau kayak gini. yang penting adalah hubungan ya berarti ya. Hubungan. Tapi nyata sih, maksudnya kita ya tadi contohnya Iya. kita dengan manusia aja, kita sesama keluarga Iya. atau apa ya benar. Kalau nggak ada hubungan ya pasti nggak ngerasa. Ada getaran nggak sih kayak misalkan batin aja kayak Iya. kalau mama lagi sakit di kampung Iya. kita sendiri kayak ngerasa Betul. gelisah Itu, dan itu, lain-lain itu itu, salah satu itu. contoh. Iya, Ada Iya. buktinya hubungan. Makanya dibilang Daud itu, ini keren sih. Daud itu kan kalau bahasa Indonesia dibilang berkenan. Tapi kalau di bahasa asli dikatakan Daud itu adalah orang yang punya detak jantungnya seirama dengan Tuhan. Heartbeatnya. Jadi kalau kita rasain kan tempo nih, deg 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 deg. Bisa saking dia punya hubungan sampai setempo dengan Tuhan. Berarti ada Mungkin karena dia musisi mungkin beatnya jadi disamain dia ya. Tuhan reggae hari ini. Asik. Tuhan reggae hari ini. Aska. Iya kan musisi kan dia kan. Tuhan Anda reggae. yang bernama Daud dan David ya Anda seirama dengan Jangan jantung kejar-kejaran, seirama sama Tuhan. Oke, itu pertanyaan terakhir. Ya. Terima Ya. kasih Bang Pendeta. Kita tutup dengan Shalom. Shalom.